Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sebangsa setanah air, saya buat konten video ini pada sore hari tanggal 20 Agustus 2025, sehingga 11 hari lagi kita masuk ke bulan September. Nah, setiap September bangsa Indonesia tanpa kecuali pasti mengenang gerakan 30 September PKI atau G30S PKI, yaitu peristiwa kudeta dan sekaligus pemberontakan PKI untuk menguasai Indonesia pada tahun 1965. Namun jangan pernah kita lupakan, sebelum itu tanggal 18 September tahun 1948, jadi baru 3 tahun Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, PKI laknat itu sudah melakukan pemberontakan di Madiun. PKI membabi buta, membunuh secara keji semua yang dianggap musuhnya. Ribuan nyawa umat Islam termasuk para ulama NU dilenyapkan dan simbol-simbol Islam dihancurkan. Harta orang-orang Islam dijarah dan beberapa wilayah di sekitar Madiun sudah sempat dikuasai PKI seperti Magetan, Ponorogo, Ngawi, dan beberapa daerah lainnya. Nah, bendera merah putih dimanapun ditemukan langsung dibakar oleh PKI dan diganti dengan bendera Palu Arit. Potret Bung Karno diturunkan diganti dengan potret Muso, tokoh PKI. Namun alhamdulillah TNI, tulang punggung pertahanan bangsa Indonesia, berhasil melipas PKI Madiun itu dalam waktu 3 bulan. Ternyata kader-kader PKI cukup disiplin dan militan. Mereka hancur sebentar, tapi kemudian melakukan konsolidasi dan membangun kohesi kepemimpinan di bawah DNID. Nah, tokoh Dajjal ini berhasil mendekat ke Bung Karno, sehingga di mata rakyat Indonesia PKI memperoleh semacam legitimasi. Apalagi Bung Karno dengan alasan mulia tetapi berbahaya mempelopori persatuan Indonesia dengan gagasan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Di bawah payung Nasakom itu PKI makin leluasa bergerak secara politik. Bahkan setiap jam setelah siaran berita RRI Pusat, rakyat Indonesia yang ada di kota, desa, dan daerah pegunungan pasti mendengar lagu heroik judulnya Nasakom Bersatu. Setiap orang, bahkan anak-anak sekolah rakyat atau SD, pasti hafal lagu Nasakom itu. Saya pun masih hafal sampai sekarang, yaitu ajokan tinju kita, ayo maju, bulat semangat kita, ayo terus maju. Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu. Nasakom satu cita, sosialisme pasti jaya. Nah, ibu saya, almarhumah yang sangat saya cintai, setiap mendengar singkirkan kepala batu, itu mengatakan, Min, kepala batu itu kita, Masyumi, PSI, dan orang-orang yang nggak disukai oleh PKI. Nah, menjelang pecahnya G30 PKI itu, kata Nasakom satu cita diganti dengan Nasakom satu jiwa. Maksudnya supaya bangsa Indonesia betul-betul berjiwa komunis sekaligus campur aduk, kebingungan dan gak karu-karuan. Nah, kejutan nasional terjadi ketika hasil pemilu tahun 1955 diumumkan, pemilu untuk DPR, PKI masuk menjadi 4 besar setelah PNI, Masyumi, dan NU. Jadi saya punya catatan dari KPU waktu itu. Dalam perolehan kursi anggota DPR RI itu Partai Nasional Indonesia sekarang jadi PDIP itu kursinya 57. Kemudian Masyumi, Majelis Syuro Muslim Indonesia, itu kursinya juga 57. Jadi sama kuat antara PNI waktu itu dengan Masyumi. Dia Nahdlatul Ulama atau NU itu dapat 45 kursi dan nomor 4 paling besar itu Partai Komunis Indonesia atau PKI mendapatkan 39 kursi. Berikutnya kecil-kecil yaitu Partai Syarikat Islam Indonesia 8 kursi, Partai Kristen Indonesia 8 kursi, Partai Katolik 6 kursi, PSI 5 kursi, PSI Partai Sosialis Indonesia bukan PSI yang sekarang ya. Kemudian IPKI Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
4 kursi, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah Perti 4 kursi, kemudian Partai Buruh 2 kursi, dan mengecil ya sampai ada yang dapat 1 kursi, yaitu Bapergi 1 kursi, kemudian Pir Wongsonegoro dapat 1 kursi. Nah, saudaraku, waktu itu terkenal ungkapan bahwa PKI merupakan partai komunis terbesar di luar kubu atau blok sosialis. Di bawah Aidit, PKI membangun hubungan yang sangat akrab dengan PKC, Partai Komunis Cina, yang diketuai oleh Mao Zedong atau Mao Zedong. Di mata PKC, Partai Komunis China, PKI itu digadang-gadang jadi alat untuk menguasai Indonesia. Nah, di tahun 1964 sampai 1965, PKI paling getol dalam bergembar-gembor supaya dibentuk angkatan keempat, yaitu tentara rakyat yang dipersenjatai dengan alasan supaya Indonesia menjadi lebih kuat dan proses pembangunan Indonesia jadi lebih lancar. Itu omongan mereka. Sudah tentu TNI tidak membeli rayuan politik gombal ala PKI itu. Dengan tegas TNI menolak karena terlalu jelas arahnya dengan adanya angkatan keempat itu akan digunakan untuk mengkudeta pemerintahan Indonesia yang sah. Saudaraku, betapa akrabnya Aidit dengan Mao Zedong atau Mao Zedong itu terlihat bagaimana Aidit dan istrinya dengan tokoh PKI yang lain bernama Yusuf Andri Chorok ya, itu sowan ke Beijing menghadap tokoh-tokoh puncak PKC. Perhatikan, Aidit dan tangan kanannya Yusuf Andri Chorok pada 10 Agustus 1965, jadi menjelang mereka akan kudeta, ditemui sebagai tamu sangat terhormat oleh Mao Zedong, dan dia ditemani oleh Zhou Enlai, Perdana Menterinya, dan oleh Chen Yi, menelunya, kemudian Deng Xiaoping, pemikir besar Cina, ya, dan Liu Shaoqi dan Peng Zhen. Dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh terpenting China itu, Aidit mengatakan rencananya untuk merebut Indonesia. Chairman Mao mengingatkan jangan melaksanakan rencana gegabah itu. Menurut Mao, Indonesia punya TNI yang bakal menghajar habis-habisan PKI bila kudeta PKI sampai gagal. Jadi seorang pengamat PKI mengatakan bahwa Mao Zedong tidak merekomendasi kudeta PKI karena besar kemungkinan akan gagal. Tetapi Aidit mungkin karena sudah kebelet menguasai Indonesia, akhirnya seperti kita ketahui bersama gagal total melakukan G13 PKI-nya itu. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah mereka gagal. Jadi saudaraku, peristiwa G30S PKI itu memang mewariskan sebuah titik sejarah yang amat sangat kelam karena ratusan ribu bangsa Indonesia itu lenyap nyawanya gara-gara 7 pahlawan revolusi dibawa ke lubang buaya. Kemudian kami memahami kalau TNI kemudian menjadi marah betul ya, bagaimana mungkin para jenderal yang sudah banyak pengorbanannya untuk melindungi negeri kita ini dari berbagai musuh dari dalam maupun luar ya, kemudian secara sangat keji itu dibantai dan dibuang ke sumur lubang buaya. Tetapi yang kadang-kadang kita lupakan, peristiwa G1 PKI itu telah mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal dunia secara sia-sia. Jadi pengamat Indonesia atau Indonesianis dari Amerika bernama Benedict Anderson tahun 1966 itu mengatakan bahwa yang meninggal sia-sia bangsa kita itu ada 200.000 orang. Tetapi tahun 1985 Benedict Anderson mengkoreksi pernyataan sebelumnya. Menurut dia itu yang terbunuh sia-sia itu antara 500 juta sampai 1 juta orang. Memang ini betul-betul sebuah poin sejarah modern kita yang luar biasa gelap, kelam, dan sekaligus biadab dan bengis. Bagaimana
ada sekitar 1,5 juta orang kalau betul ya, itu hilang begitu saja ya, karena pertarungan ideologi ya, yang pemecahnya bukan adu argumen, bukan adu narasi, bukan menawarkan perspektif masing-masing ideologi itu ya, tapi kemudian dipecahkan secara sangat primitif ya, yaitu dengan cara melenyapkan musuh politik. Ya, saya kira tetap itu sesuatu kejadian yang tidak bisa kita ulangi kembali. Dalam konteks ini saya ingin mengingatkan seluruh anak bangsa agar tetap mewaspadai Jokowi dan para gangster politik dari Solo. Mengapa? Jokowi memang bukan PKI, itu saya setuju. Tetapi jelas Jokowi dari TK sampai dewasa tumbuh di lingkungan keluarga PKI. Kata Jokowi, kan saya masih sekolah TK waktu pecah pemberontakan G13 PKI. Masa ada PKI taman kanak-kanak? Nah, kita harus tetap ingat 10 tahun Jokowi jadi presiden, dia sowan ke kakak asuhnya, ke suhunya sebanyak 8 kali sowan ke Xi Jinping. Jadi 8 kali selama 10 tahun. Yang lebih sering lagi mungkin anak-anak buahnya entah siapa, apalagi ada perjanjian antara Indonesia RRC yang membolehkan keluar masuk Indonesia tanpa visa, ya, itu tentu di luar pantauan media massa. Ini perkiraan saya, setiap September sejak 1965 kita harus meningkatkan kewaspadaan nasional kita. Mulyono dan para ternaknya itu pasti yakin tidak mungkin Presiden Prabowo bisa dilengsarkan atau digulingkan seperti omongan kurang ajar kader PSI. Akan tetapi mereka bisa terus mengganggu stabilitas pemerintahan Pak Prabowo. Ini yang saya perhatikan. Saya tetap berpendapat PKI belum mati, seperti Jokowi belum mau berhenti cawe-cawe kampungannya. Istilah kampungan ini saya impor dari Luhut Binsar Panjaitan yang sering suka kata kampungan. Akhirnya satu pertanyaan sederhana untuk Prabowo Subianto, sampai kapan Anda mau terus berada di bawah bayang-bayang guru Anda yang pokok itu? Ya, kita tahu bagaimana watak dari komunis itu mengkhianati bangsanya, mengkhianati negaranya. Dan sampai sekarang watak khas komunis itu tentu belum hilang. Dan saya yakin bahwa masih banyak kader-kader PKI yang hidup, yang muda tapi ya, waktu itu dulu mungkin hanya SD atau SMP, ya, masih berkeliaran di berbagai institusi negara. Ya. Jadi kita harus tetap awas, jangan sampai sekali-sekali Republik Indonesia yang kita cintai bersama kemudian menjadi goyah, apalagi menjadi sampai gagal ya, karena ulah PKI modern, PKI abad 21 yang saya yakin tetap menyala-nyala ke PKI-nya itu. Saya kira sekian dulu, kurang lebih wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila siratil hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.